apabila saudara atau saudari dulu mempunyai tempat ibadah yang tetap, maka jemaat bergerak untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi masing-masing. Untuk pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat atau sekretariat gereja setelah kebaktian selesai. Pada hari ini, 16 Agustus 2020, pelayanan Jumat dilayani oleh Pendeta Theo Paulus Saudara. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari. Selama masa Jumat, pelayanan kesehatan dilaksanakan. Perjamuan kudus dan sempurna Paulus dalam rangka pelaksanaan satuan perjamuan kudus pada hari Minggu 23 Agustus 2020 disampaikan beberapa hal. Pertama, sakramen perjamuan kudus dilakukan di gereja dan secara langsung atau paling sering dengan jemaat yang secara datang. Yang kedua, bagi jemaat yang hidup secara langsung di rumah atau tidak beribadah di gereja, mohon salah satu anggota keluarga dapat mengambil waktu dan waktu di gereja pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 2020. Ketiga, pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020 akan diadakan seminar maulid, mohon perhatian dan doa dari setiap pengajian. Penyampaian persembahan ribuan dan pertemuan bersama disampaikan akan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disiapkan di pintu masuk gedung. Penyerahan persembahan dan doa dilaksanakan di dalam ibadah. Ketentuan dan pengetahuan nikah diberitahukan kepada saudara jemaat bahwa pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 9 WIB bertempat di KMNO akan dilakukan penentuan dan pemberkatan nikah atas diri saudara Diana yang Rosamu anggota KMNO dan saudara Ferry Alfides yang Nabi Guru anggota KPP Bangsa. Mohon perhatian dan doa dari setiap anggota jemaat. Laporan keuangan KMNO pada 31 Juli 2020 pada awal para petugas kita akan penerimaan. Yang pertama bersama pelayanan 5.986.500, mingguan 17.660.03, persembahan kurma 3.450, sembahan syukur 1 juta, persembahan resiko cepat 3.300, penerimaan lainnya 10.500, anggota pengajian bulan Juli 1.995.235. Total penerimaan 44.791.733,55. Pengeluaran di bidang organisasi tidak ada pengeluaran yang bertujuan berjumlah 108.000, bidang pembinaan tidak ada pengeluaran, bidang kesaksian pelayanan 12.625.000, bidang sarana penunjang 25.779.980, pajak tabungan dan investasi berdiri 355.712,51, total pengeluaran 40.938.692,51. Pada bulan Juni kali surplus 3.251,04. Saldo akhir 473.388.996,40. Yang mengkaitkan adalah saat itu umat NU. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita. Masuklah melalui pintu gerbang-gerbang yang dilayani. Sebab itu baik kasih setianya akan selamat
marilah kita mulai ibadah kita dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali tentang mengasihi tanpa batas. Karena pada kenyataannya kita sering melihat dan merasakan bahwa sering kali tidak akan mengasihi masih sebatas pada orang-orang yang dekat dengan kita, atau setidak-tidaknya orang yang kita kenal. Belum lagi jika orang lain itu berbeda suku, ras, dan agama dengan kita, membuat jurang perpisahan untuk mewujudkan kasih sebagaimana yang diharapkan Kristus belum sepenuhnya terwujud. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah dengan mau menyadari keterbatasan kasih kita yang masih sering pilih kasih itu, kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunan. Karena dengan kasih kita yang sempit itu membuat kehadiran Kristus masih jauh dari jangkauan hidup kebersamaan kita. Mari kita datang kepada Allah, memohon belas mengasihannya di dalam doa. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Inilah segala doa pengakuan kami kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami, serta tolonglah kami agar membiarkan hidup kami mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat menyatakan kasih kepada sesama kami tanpa batasan yang kami buat. Amin. Mereka yang mendapatkan rahmat Tuhan, mereka akan menerima pernyataan anugerah pengampunan didasari melalui Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu.
Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami datang di dalam limpah dan syukur kami, bersyukur untuk kasih kami Tuhan yang sudah menopang persiapan yang telah berjalan selama 1 minggu. Bersyukur untuk campurkan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap pergulatan spiritual yang kami jumpai dalam pengalaman kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami ingin membawa diri kami. Kami ingin bersimpuh di bawah kaki untuk mendengar sabda-sabda. Tolong kami Bapa, agar kuasa Roh Kudus menuntun kami dan kami penopang di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan kepada kami. Dan biarlah lewat kuasa Roh Kudus pula kami tidak berhenti pada sebuah pengertian, tapi kami juga dimampukan untuk mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu dia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Membaca Injil dilandasi melalui Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikianlah kisah Tuhan Yesus Kristus yang dicatat melalui Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan bermalam jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya menyapa juga Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini berada di rumah sama keluarga yang saat ini juga mengikuti ibadah secara online. Kita berharap dalam ibadah ini, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara alami di rumah bersama keluarga, juga ada Bapak Ibu dan Saudara yang sedang dirawat, biarlah dalam bersama kita lewat persekutuan kedatangan Tuhan dalam ibadah ini meneguhkan iman kita dan juga semakin terus menumbuhkan kepedulian kita pada sesama. Bapak Ibu dan Saudara, baik yang tempat ini juga di rumah, tema kita minggu ini kasih lintas batas. Bapak Ibu dan Saudara, umumnya kita mengenali bahwa seseorang itu dia seorang Kristen atau beragama Kristen seringkali dilihat dari bentuk perilakunya. Biasanya kita melihat dari perilakunya yang sopan, kata-katanya, tutur katanya yang santun, ramah, gitu ya. Dan juga tidak membeda-bedakan ketika dia bergaul. Ada banyak kita bisa melihat bentuk-bentuk yang mencirikan seseorang itu orang Kristen. Meskipun kadang kita salah, ternyata bukan orang Kristen tapi sikapnya sungguh Kristiani. Gitu. Nah, Bapak Ibu, setidaknya begitulah umumnya cara orang atau cara kita mengidentifikasi seseorang, dia beragama Kristen atau dia murid Kristus. Nah, ketika kita melihat seseorang, dia seorang Kristen, tetapi perilakunya sombong, misalnya berkata-kata kasar, tidak sopan pada orang lain, maka kita punya penilaian kita sendiri untuk orang itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat bacaan kita tadi, ada bagian yang mungkin membuat kita terkejut. Ketika kita membaca bagian Injil Matius ini, pasal 15, khususnya di ayatnya ke-20. Ada banyak orang terkejut dan mungkin juga ada yang perhatikan saat ini terkejut ketika kita mendengar jawaban Yesus pada seorang perempuan Kanaan ini. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak. Bapak Ibu, setelah memberi makan 5.000 orang dalam bacaan yang lalu, setelah Yesus melayani banyak orang, menyembuhkan, mengabarkan kabar baik, lalu pada bagian ini kita melihat catatan dari pelayanan Yesus. Ayat 21, setelah Yesus melakukan pelayanannya, setelah juga bertemu dengan orang-orang Farisi, Yesus pergi ke sebuah tempat di luar kawasan orang-orang Yahudi. Daerah itu Tirus dan Sidon, wilayah Kanaan. Di tempat itu ada seorang perempuan Kanaan yang berseru-seru minta tolong pada Yesus. Tetapi kita mendengar tanggapan Yesus seperti ini. Alangkah terkejut. Bapak Ibu, kita melihat itu reaksi murid-murid di ayat yang ke-23. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Murid-murid tahu apa yang mereka lakukan bersama Yesus. Lalu mengapa ketika bertemu dengan perempuan
Dia justru meminta Yesus mengusir perempuan. Lalu kita tidak bertanya mengapa Yesus mengatakan mengistilahkan perempuan ini seakan-akan begitu ya, langsung menyebutnya dengan anjing. Apa maksud Yesus? Bapak Ibu, kalau kita melihat sedikit sejarah tentang orang kaya, dari sejarah catatan Alkitab, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian khususnya, Kejadian pasal 9, Kejadian pasal 10, Kejadian pasal 15, siapa orang kaya? Di sana dicatat, kita tahu bahwa Kanaan adalah sebuah tempat yang dijanjikan Abraham untuk yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Tapi siapakah orang-orang Kanaan sebelumnya? Kalau melihat catatan Kejadian pasal 9 ayat 18, orang-orang Kanaan sebenarnya kalau ditarik-tarik, diulur-ulur begitu ya, masih kerabat mereka. Kalau Abraham keturunan dari Sem, kalau orang-orang Kanaan yang tinggal pada waktu itu ketika Abraham tiba di tempat itu, mereka adalah keturunan dari Ham. Hanya saja ketika nama Kanaan ini muncul, Kanaan ini identik dengan tempat yang ada di situ, yang dalam sejarah Allah pernah marah pada orang-orang di tempat itu, yaitu tempat yang bernama Sodom dan Gomora. Maka karena sejarah itulah, lalu orang-orang Israel di masa-masa Abraham dan seterusnya, begitu ya, melihat bahwa orang-orang Sodom dan Gomora, orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka bagi orang Israel, orang-orang Kanaan disebut orang kafir. Dan orang kafir menurut orang Israel atau dalam tradisi Yahudian, orang-orang yang najis. Jadi kenajisan mereka sama diibaratkan seperti hewan yang dinajiskan juga. Contohnya anjing dan babi. Nah, di sini kita melihat sedikit ada benang merah dari perkataan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan ini kepada perempuan Kanaan, ada 3 hal yang menjadi tujuan. Tujuan yang disampaikan Yesus lewat perkataan ini. Yang pertama, tujuan yang ditujukan pada perempuan Kanaan, bahwa Yesus tidak bermaksud untuk menghardik, untuk mengusir dan menyebut dan mengatakan bahwa engkau anjing. Sama seperti ketika seorang marah besar begitu lalu mengatakan keluar kebun binatang dari mulutnya begitu ya. Bukan seperti itu maksud Yesus. Ketika Yesus mengatakan hal ini kepada perempuan Kanaan, kata-kata atau jawaban Yesus ini sebuah perumpamaan. Perumpamaannya seperti apa? Mari kita lihat arti kata demi katanya. Roti merupakan anugerah atau keselamatan yang diberikan Allah kepada umat pilihannya. Karena itu pada ayat 24 Yesus mengatakan seperti ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Roti menjadi sebuah gambaran perumpamaan anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada umat pilihan, yaitu Israel. Dan anak-anak di sini menjadi jelas. Anak-anak disebut sini adalah orang-orang Israel. Dan yang berikut adalah anjing. Mari kita lihat sebutan bagi orang-orang non Yahudi. Karena itu
pertama ketika Yesus mengatakan perumpamaan ini, jawaban Yesus pada seorang perempuan Kanaan ini, Yesus tidak bermaksud memaki, apalagi mengusir perempuan Kanaan. Yesus pun tidak bermaksud untuk menguji iman si perempuan Kanaan ini. Orang juga sering menafsirkan Yesus menguji keimanan si perempuan Kanaan ini karena dia bukan orang Yahudi. Allah atau Tuhan tidak pernah menguji umat yang dikasihi. Ujian itu datang dari si jahat. Perkataan Yesus ketika menjawab perempuan Kanaan ini juga bukan maksud menguji iman Kanaan, bukan untuk menguji kesungguhannya, bukan. Tapi Yesus ingin menjelaskan pada perempuan Kanaan ini. Kita sama-sama tahu ya, gambarannya begitu, bahwa engkau dan aku telah dibuat sebuah batasan tradisi antara orang Yahudi atau orang-orang yang beragama Yudaisme atau orang-orang Israel dengan orang-orang non-Israel. Kita punya batasan ya, karena Yesus mengatakan seperti itu, tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan dilemparkan kepada anak. Yang kedua, perkataan ini juga ditujukan Yesus kepada murid-muridnya. Lihat tanggapan para murid ketika mereka meminta Yesus mengusir perempuan. Bahwa murid Yesus masih terbelenggu dengan tradisi, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan pola pikir dari kaum orang-orang Yahudi. Meskipun mereka telah berapa waktu, setidaknya kurang lebih 3 tahun mengikuti Yesus, namun pola pikirnya masih terbelenggu dengan tradisi Yahudi, menganggap orang lain bukan orang Yahudi sebagai orang yang perlu dijauhi, orang yang nggak perlu ditolong, orang yang nggak pantas menerima anugerah Allah. Orang yang pantas menerima anugerah Allah adalah kita, orang Israel. Yang lain tidak pantas, tidak pantas. Yesus menegur murid-murid, dan Yesus juga menegur orang-orang Israel. Pandangan tradisional secara umum bangsa Yahudi waktu itu terhadap bangsa akhir atau bangsa-bangsa non-Yahudi dalam dokumen-dokumen tertulis berasal dari tulisan para rabi yang tercatat dalam Talmud atau tradisi atau tafsiran-tafsiran Taurat, dan juga dalam buku Bava Metzia, catatan-catatan tradisi-tradisi yang disimpan dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menjelaskan di sana bahwa bangsa asing tidak pantas untuk menerima anugerah Allah. Bangsa asing tidak patut untuk bergaul dengan orang-orang Israel karena hanya menyebarkan kenajisan mereka. Bapak Ibu, dengan gambaran-gambaran seperti ini, orang-orang begitu hidup. Dan ketika mereka melayani, memelihara buku Taurat, hanya sebatas kasih mereka juga untuk orang-orang mereka. Lain dari mereka tidak pantas. Bagaimana kemudian reaksi perempuan Kanaan? Lihat, Yesus begitu kagum dengan keyakinan, kepercayaan perempuan Kanaan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Rasa percaya perempuan Kanaan ini begitu terlihat ketika dia melihat Yesus. Dia berteriak untuk minta. Ketika Yesus seakan-akan tidak mendengar, tidak mengubris, dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, sujud menyembah dan berkata, Tuhan tolong aku. Biarlah meskipun
itu hanya remah-remah anugerah. Biarlah kami bisa menerimanya dengan sukacita. Iman seperti inilah yang membuat Yesus datang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari firman hari ini? Kalau kita melihat reaksi perempuan Kanaan tersebut, begitu bersyukur, meskipun itu hanya perjumpaan yang singkat. Meskipun Yesus mengamini biarlah itu remah-remah anugerah Allah, tapi jadilah seperti apa yang kau imani. Tapi bagaimana reaksi para murid? Bagaimana reaksi orang-orang Yahudi di sekitar Yesus pada saat itu? Injil Matius sengaja tidak mencatat reaksi mereka. Mengapa? Karena penulis Injil, firman Tuhan hari ini tidak hanya menyapa murid-murid Yesus pada waktu, tidak hanya menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu di sekitar Yesus, tapi perkataan Yesus ini juga menegur murid-murid Yesus di saat itu. Orang-orang yang mendengar firman di saat itu, bagaimana reaksi kita yang menyebut diri sebagai murid Kristus? Orang-orang Yahudi tinggal dalam tradisi sektarian atau membeda-bedakan. Orang-orang Yahudi dengan merasa bangsa pilihan Allah, mereka menjadi arogan kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang lain. Teguran Yesus menyapa kita saat ini, khususnya saat ini, mampukah kita menghargai orang lain yang berbeda dengan kita? Ras, agama, suku, mampukah kita dapat bergaul dengan mereka secara tulus tanpa memandang siapa mereka, persamaan derajat kita? Jujur saja Bapak Ibu, saat ini mungkin kita masih sering melihat dan merasakan ada banyak orang-orang Kristen yang masih suka membeda-bedakan orang. Mereka hidup di zaman sekarang, tetapi pola pikirnya masih pola pikir zaman kolonial Belanda, penjajahan Belanda, yang sengaja pada waktu itu memang sengaja membuat politik pecah belah, supaya bisa memecah kekuatan bangsa Indonesia. Sekarang ini kita masih melihat ada banyak orang yang masih ke bawah-bawah pikirannya pada masa lalu seperti itu. Merasa suku tertentu, ras tertentu lebih hebat dari ras lain. Agama tertentu lebih hebat dari agama lain. Hidup dalam tradisi-tradisi yang membelenggu untuk menyatakan kasih Allah. Mari Bapak Ibu kita berdoa, khususnya saat ini ketika sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan ke-75 tahun. Masih adakah bangsa Indonesia yang berbeda-bedakan sesama? Di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana ada banyak orang butuh pertolongan, berteriak minta tolong, adakah kita sebagai murid Yesus, sebagai gereja, peduli atau justru membuat Allah hanya untuk kita, kasih Allah berkatalah hanya untuk kita, bahkan mungkin meminta Allah untuk menghukum orang-orang yang berbeda pola pikir, berbeda perasaan, berbeda pandangan, bahkan mungkin karena perbedaan itu terjadi konflik. Apakah kita justru meminta Allah menghukum mereka, mengusir dari kehidupan kita? Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita renungkan kembali panggilan kita sebagai murid Kristus. Reaksi kita saat ini didengar. Apa yang akan kita berikan jawab kepada Kristus? Apa
Apakah jawaban kita sama seperti perempuan Kanaan ini yang dengan rendah hati mau mengatakan, Tuhan, jadikan Allah untuk membawa remah-remah anugerah keselamatan kepada sesama kami. Tuhan, biarlah meskipun hanya remah-remah yang kami punya, kami ingin coba bagikan kepada orang lain tanpa kami membedakan siapa mereka, agama mereka, suku mereka, agar kasih dapat melampaui batasan-batasan. Kasih Kristus yang melampaui batas, kasih Kristus yang lintas batas, inilah diharapkan yang diwujudkan bangsa kita saat ini. Ini yang perlu diwujudkan oleh kita menjadi Kristus sebagai gereja saat ini, mewujudkan kasih Allah di tengah dunia, agar kerinduan Allah untuk hadirnya damai sejahtera dapat terwujud. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memampukan, kiranya Tuhan menyucikan hati pikiran kita untuk dapat membagikan kasih pada sesama. Amin. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita terus lakukan iman palsu. Aku percaya umat Tuhan, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, minggu depan, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus untuk mengenang. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Karena itu, sudahkah kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran? Sudahkah kita yakin bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengambil cawan, lalu membagikannya pada murid-murid. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Karena itu, sudahkah saudara menjadi tubuh Yesus sebagai kepala? Sudahkah juga kita menjadikan Yesus
sebagai kepala dalam kehidupan kita, memimpin kita dalam hidup pribadi dan berkeluarga. Sudahkah saudara, kita semua hidup dalam kasih dengan sesama seiman dan juga dengan sesama kita, yang adalah juga sesama anggota tubuh Kristus. Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Karena itu, sudahkah kita semua rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus minggu depan. Kita masuk dalam doa siapa. Ya Tuhan Allah kami, firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami akan kehadiran kami sebagai perpanjangan tangan untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah pergulatan dunia. Ajarkan kami juga untuk mampu menahan hati, agar kami dapat menerima semua orang, bahkan mereka yang berbeda dengan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga datang membawa persiapan untuk perjamuan kudus kami. Biarlah ketika kami mempersiapkan ini juga menjadi waktu bagi kami untuk terus mengoreksi kehidupan kami dari sehari ke sehari, agar dalam hidup yang kami jalani sedapat-dapatnya kami mencerminkan kasih Kristus. Saat ini kami teringat untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit ataupun juga yang sedang dalam masa pemulihan. Tolonglah mereka ya Bapa, agar dalam upaya-upaya medis yang mereka tempuh juga menjadi perpanjangan tangan-Mu, mengurangi, memberkati untuk pengharapan mereka akan kesembuhan mereka. Berkati setiap anggota keluarga yang mendampingi dan merawat mereka, biarlah selalu ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan saudara-saudari kami yang bergumul dalam situasi perekonomian mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Kami ingin membawanya kepada Tuhan. Biarlah anugerah Allah senantiasa tercurah, dan biarlah meskipun anugerah Allah yang kami rasakan bagaikan remah-remah roti yang terjatuh dari ini, biarlah remah-remah berkat itu juga dapat terus memelihara kehidupan kami, menjawab setiap pergumulan kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah krisis ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati para pemimpin bangsa kami yang menjadikan baik, terus berjuang untuk memelihara kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan, juga untuk terus mengupayakan kemajuan di segala bidang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergerak pada tim medis untuk penanganan COVID-19. Biarlah kiranya Kau terus merahmati mereka, melindungi mereka dengan kesehatan daripada. Biarlah ketika mereka dalam diri jual mereka berjibaku dengan persoalan COVID ini, biarlah tidak ada banyak orang juga dapat merasakan berkat dari apa yang mereka kerjakan dengan ketulusan hati. Kami juga berdoa
untuk majelis jemaat GKI Metro dalam tahun pelayanan yang baru ini, dalam rencana-rencana penyusunan program kerja kami dan anggaran kami. Tolong kami Bapak, agar kami dapat menyusun setiap kegiatan-kegiatan gerejawi kami dan rencana-rencana gereja kami dengan bijaksana, agar sedapat-dapatnya program kerja kami dapat menjadi berkat bagi jemaat. Inilah doa kami Bapak, doa yang jauh dari sempurna, karena itu kami meletakkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami bila kami akan disalahkan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pada panggilannya melalui Mazmur 86 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Aku hendak bersyukur padamu ya Allah, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Kita telah memberikan persembahan pada saat memasuki ruang ibadah. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang tadi belum sempat memberikan persembahan, dapat memberikan pada saat keluar setelah ibadah selesai nanti ke dalam kotak yang telah disediakan dekat pintu gereja, dan dapat memberikan persembahan melalui rekening GKI Metro, rekening BCA 1 dengan nomor rekening 11791 88 bisa juga melalui aplikasi OVO dengan barcode yang terdapat di pintu gereja. Mari kita memberikan persembahan undian melalui PKJ 277 ayat yang pertama dan Ya Tuhan, sumber rahmat, kami bersyukur atas segala kemurahan dan pemeliharaan. Ajarkanlah kami selalu bersyukur ya Tuhan, agar kami dapat mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan.
sadarkanlah kami akan bersikap murah hati pada sesama kami. Kami percaya dengan memberi kami akan menerima, dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan menjadi miskin kami akan menjadi kaya, dengan berkorban bersama Engkau kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita sambut keputusan dengan pujian melalui Kidung Jemaat 430. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan kuasa-Nya untuk menyatakan kasih, melakukan kebenaran dengan semangat untuk mengerjakan karya Allah dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi untuk terus berkarya bagi kemuliaan-Nya kini dan selamanya. Amin.